Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, biarlah mataku memandang dan terus berharap kepada rencana-Mu, ya Tuhan. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan sudut pandang Tuhan. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 8. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Coba bayangkan, seandainya kita yang menjadi Yusuf, satu kali di meja makan, ketika saudara bersaudara kumpul dan makan malam bersama, semua mulai bercerita tentang pengalamannya hari itu. Dan sekarang kita pun angkat bicara dan mulai bercerita tentang mimpi kita tadi malam. Kita tidak membuat-buat mimpi tersebut. Kita tidak minta untuk bermimpi seperti itu. Semua itu tiba-tiba saja kita alami dan begitu jelas terbayang-bayang di pikiran kita. Ketika mimpi itu kita mulai ceritakan kepada semua saudara bersaudara, maka hal itu menimbulkan kebencian di antara mereka terhadap kita. Hanya karena saya bermimpi seperti itu, bukankah hal tersebut tidak fair? Bukankah saya tidak mampu mengontrol mimpi saya sendiri? Kenapa saya dibenci? Kemudian saya dibuang, dikucilkan, dijual sebagai budak, dipisahkan dari keluarga dan kehidupan normal di dalam keluarga. 13 tahun lamanya saya hidup seperti roller coaster, jungkir balik dan bolak-balik hampir mati. Dari budak ke penjara, dari penjara ke penjara yang lebih kejam lagi. Terlupakan, terbuang, dan kadang kelaparan. Tapi tiba-tiba sebuah harapan muncul. Ada panggilan dari istana untuk menghadap Firaun. Bukan untuk membela diri dan mempertahankan kasusnya, tapi untuk mengartikan sebuah mimpi. Ternyata mimpi Firaun adalah sambungan dari mimpi Yusuf sendiri 13 tahun yang lalu. Sejak hari itu, Yusuf naik menjadi penguasa di seluruh Mesir. Mesir bahkan memegang kendali di seluruh bumi, sebab di Mesir ada makanan yang melimpah, ada kedaulatan pangan untuk Mesir dan negara-negara tetangga. Sekarang dari atas tahtanya, Yusuf melihat ke bawah kepada 11 orang saudara laki-lakinya yang telah menyengsarakan dia selama 13 tahun. Jika saudara dan saya menjadi Yusuf, apa perkataan saudara tentang hidupmu yang dibuang ke Mesir? Kekuasaan ada di tanganmu. Keputusanmu bisa membunuh atau menghidupkan ke-11 orang yang tidak berdaya
yang sedang berlutut di bawah kakimu. Namun Yusuf berkata, "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Bukankah kita semua pasti setuju bahwa Allah pasti tidak salah pilih orang? Hati Yusuf itu lemah lembut. Itulah sebabnya dia mampu melihat yang Tuhan lihat. Hati yang lemah lembut adalah seperti kuda yang perkasa yang dapat dikendalikan oleh tali pengendali. Lemah lembut adalah power under control, kekuatan yang terkendali. Saudaraku, belajarlah satu karakter ini. Lembutkan hatimu agar engkau dapat dikendalikan oleh Tuhan Allahmu, bukan oleh nafsu dan kemauanmu sendiri. Haleluya, sahabat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku untuk terus melembutkan hatiku agar aku dapat dituntun oleh kehendak-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.